Untuk adopter-adopter itu jangan dipukul rata, kayak kale ya, kayak kale. Omongan itu doa lah teman-teman. Si Dante di sana udah nyaman banget, udah bermain dia, tapi durasinya masih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rutinitas saya bersih-bersih sambil bercerita masalah, kan ada pro kontra ya, masalah Bunda Ocha yang adopsi Dante ya teman-teman. Kan gini teman-teman, sebenarnya wacana aku untuk sistem open adopt itu udah aku pikirkan 1 tahun yang lalu, udah lama. Jadi nggak tiba-tiba sekarang bilang A besok bilang B. Memang harus gini ya teman-teman, kayak ada pertimbangan-pertimbangan lah, seperti anaknya si siapa, Agni sama si Uta itu udah ini ya, ini ada 12 ini. Terus anaknya si Scarlett juga kan juga banyak. Insya Allah mereka itu akan kita hibahkan, akan kita open adoptkan, tapi dengan syarat seperti itu. Kalau saya harus membantu ke shelter-shelter dengan budget kita, jujur teman-teman, kita kan juga harus mempersiapkan tempat kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin, ya bukannya nggak mungkin, kita masih belum mampu untuk mengeluarkan budget dari kantong kita, jujur. Karena kita semua kan merasakan kan masa pandemi kayak seperti ini kan. Jadi untuk masalah keuangan mau nggak mau kan kita kan juga kesulitan. Jadi kita membantu ke shelter itu dengan cara itu teman-teman. Siapa yang mau adopt kucing kita, saya minta bantuan makanan untuk aku sumbangkan. Jadi bukannya aku open adoptkan terus uangnya untuk kita, enggak. Jadi harap dimengerti. Kadang kan orang itu ketika melihat video kita kan di skip gitu. Jadi kesannya itu kita itu dapat uang dapat uang, jadi sama aja lah. Jadi paling juga dia breeder jual beli, tapi cuman mengatasnamakan untuk memberikan ke shelter lain, enggak. Jadi kita itu apa namanya teman-teman, kita itu berusaha membantu mereka teman-teman. Kalau kita saat ini jujur nggak bisa teman-teman kayak dulu, maksudnya kayak kita rescue ini belum, bukannya nggak bisa. Kita itu udah memplanning untuk rescue-nya di stop dulu, kita perbaiki tempat kita dulu. Kalau dulu kan enggak, mungkin itu kesalahan kita sih teman-teman, ketika kita rescue tempat kita itu masih belum layak. Jadi akhirnya kayak kejadian bulan November ketika terkena Kaliki itu serentak 25 kucing kita langsung kena. Itu belum yang lain-lainnya teman-teman ya, mungkin sekitar 30-37 lah, cuman kita udah nggak bisa menghitung, soalnya kan kucing kita sekeluar masuk yang kita open adoptkan kan juga ada, tapi kucing yang ada di sini semua serentak kena, kecuali waktu itu si Cici, si Dante yang dulu sama anak-anaknya Cici termasuk OP itu. Yang lain-lainnya aku open adoptkan ya teman-teman ya, kayak si Sata, si Sabi udah aku open adoptkan. Nah, seperti kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa seperti teman-teman yang bilang kita itu hanya untuk kepentingan kita pribadi, enggak. Bisa ditanya ke teman-teman yang sudah bawa ya. Iya, insya Allah bisa ditanyakan. Dulu gini teman-teman, aku ulangin lagi, ketika open adopt ke kucing kita, saya minta seikhlasnya. Saya dibawain tahu ikan asin yang digoreng dibungkus plastik itu 1000-an dibawa ke sini. Bukannya saya itu meremehkan. Saya nggak mau kasihkan ke kucing, saya makan sendiri itu. Tapi saya cuma senyumin, saya nggak mengeluhin. Kalau sekarang saya nggak seperti itu. Harus ada estimasinya untuk biar saya bantu. Taruhlah ketika saya nanti minta ganti pakan 1 kilo, saya jauh-jauh ke shelter, taruhlah shelter ke daerah kabupaten ya, ujung dari sini, saya baru 1 kilo kan
nggak lucu ya teman-temannya. Nah itu, jadi buat pertimbangan kalian lah, bukan karena kita harus mematok harga, enggak. Kalau saya mematok harga sekian itu baru saya enggak, terserah kalian, yang penting permintaan saya mah kasih saya 1 sak, saya kirim, terserah mereka apa. Karena kalau patokan ke shelter, kalau saya taruhlah saya kehabisan makanan, ya udah taruhlah contoh, ambil anaknya si Scarlett ini ya teman-temannya, bikin anaknya Scarlett, terus di tempat aku kehabisan makanan. Kalau di tempat aku kan mereknya Messi, jadi saya menuntutnya makanannya Messi. Jadi taruhlah di shelter sebelah itu makanannya bol, saya mintanya juga bol. Nah begitu teman-teman. Jadi nggak asal lah, nggak asal. Bukannya aku mematok harga, nggak. Berusaha melakukan sistem seperti itu karena apa teman-temannya? Agar nggak asal lah, maksudnya kayak alasan anaknya yang nangis lah karena alasannya ke WhatsApp ke aku itu ke kita itu mau open adopt, anak saya menangis. Kalau aku jawabnya, waktu Mak Miu cerita itu aku bilang biarin nangis anaknya, paling 1-2 jam tidur. Kalau gini teman-teman, kalau anak kecil usia di bawah 10 tahun dikasih kucing, saya pernah trauma. Tetangga itu teman-teman, kucingnya itu sampai geser tulang selangkangannya. Cikiwin ada video. Ada videonya itu Cikiwin. Kita yang repot. Ada 2 minggu saya nggak tidur, harus apa namanya? Obatin. Enggak, harus pijitin kasih obat gini 2 minggu. Nah kayak gitu. Jadi, itu bukan kucing kita, bukan kucing kita, tapi kan kita membantu. Tapi kan apa ya teman-teman? Kalau belum waktunya pelihara kucing jangan. Jadi kucing itu bukan mainan teman-teman. Kita harus komitmen ya, ketika kita merawat, kita maksudnya kita memiliki itu kita harus merawat. Jadi nggak harus memiliki kalau udah apa namanya udah bosan nih kayak gitu. Nah gini teman-teman, sebelum saya gini teman-teman, nah, aku taruh dulu ya biar enak ngomongnya ya. Gini teman-teman, dulu sebelum aku bikin sistem kayak ganti makanan ini, aku itu sistemnya gini, siapa yang bawa kucing sakit dari jalanan, aku kasih kucing aku 1. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lucu juga, nanti kucing mereka yang nggak kerawat dibawa ke sini bilangnya kucing stray, terus minta tukar yang bagus. Nah, kan gimana teman-temannya, kita kan logika kita kan harus dipakai ya kalau mereka melakukan hal itu. Nah makanya itu daripada saya harus ribet mikir yang seperti apa, mendingan ya udah ambil kucing kita, aku minta makanan, aku kirim ke shelter yang membutuhkan, udah gitu aja. Jadi nggak mau ribet aku. Kalau yang merasa keberatan monggo silahkan, kalau yang nggak keberatan monggo. Jadi kita nggak pernah memaksa, siapapun yang mau open adopt insya Allah saya terima, tapi dengan syarat mereka harus dirawat. Kedua, setiap minggu saya minta videonya. Jadi nggak setelah kalian bawa kucing kita terus udah hilang, nggak, saya minta videonya. Jadi rutin harus minta videonya agar saya tahu perkembangan mereka. Karena jujur teman-teman, mulai dari segini teman-teman ya, mulai masih barusan keluar sampai segini, sampai usia 3 bulan, saya rata-rata 3 bulan ke atas baru mau mengadopkan teman. Itu saya yang pegang 24 jam teman-teman. Jadi nggak cukup sejam 2 jam, 24 jam saya di sini. Tetangga sebelah itu kadang itu pernah komplain ke saya, Mas sekali-sekali nongkrong dong. Kalau saya nggak ada manfaatnya teman-teman, ngapain saya nongkrong buat mereka? Bukannya apa, mending saya di sini ngurusin kucing-kucing daripada saya nongkrong yang nggak penting. Kadang juga saya keluar, tapi keluar dalam rangka urusan kucing juga. Jadi nggak keluar main-main, have fun apa-apa, nggak. Mending saya di rumah ngurusin kucing. Dan juga itu teman-teman ya, untuk adopter itu jangan dipukul rata kayak nanti kayak kalian. Omongan itu doa lah teman-teman. Jadi
kita itu harus positive thinking ya. Ketika kucing-kucing kita diadop, insya Allah mereka lebih layak daripada di sini. Saya harus menyeleksi ya siapapun yang mau mengadopsi. Nah, contohnya gini. Ini bukan karena saya ada apa-apa enggak. Taruhlah Bunda Aulia Bunda Nani, Bunda Karina atau siapapun yang donatur yang pernah membantu kalian ya. Tapi terutama Bunda Aulia karena yang terakhir itu semua perawatannya si Scarlett ketika sakit yang barusan keluar pip sama pup darah itu yang membantu beliau ya Bunda Aulia. Nah, karena itu taruhlah Bunda Aulia WhatsApp, tolong Mak Miu kucingnya yang anaknya Scarlett saya minta rawat. Saya nggak berpikir panjang, insya Allah akan saya antar ke sana. Kita nggak pernah ketemu tapi dia membantu sepenuh hati. Seperti Bunda Nani juga. Cuman dulu ini jujur, Bunda Nani itu pernah ngomong ingin adopsi Scarlett, tapi kan karena terbentur Scarlettnya kan hamil. Nah, maminya cerita ke aku bilang si Scarlett posisinya hamil, kecuali nanti. Insya Allah Bunda Nani, semoga kita nggak lupa. Kalau saya lupa, maksudnya kalau kita lupa, Bunda Nani ingatkan ketika nanti usia si anaknya Scarlett 3 bulan ke atas, taruhlah Bunda Nani ingin adopsi Scarlett, insya Allah kita tetap berikan kok. Tapi dengan syarat tetap seperti tadi, peraturannya harus mengirim video-video perkembangannya dari sekarang. Iya teman-teman, gini kan, kalau nggak mau ribet punya anak, maksudnya punya kitten banyak, lebih baik di steril itu ada bacaannya. Tapi untuk pejantan saat ini loh, untuk pejantan yang udah punya keturunan, contohnya Babon. Dulu kan awal aku steril kan pro kontra kan, kok Babon di steril gini-gini. Nah ini keturunannya si Babon. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau masalah steril induk-indukan, sementara memang sengaja saya nggak steril dulu, saya mau memberikan itu, membantu ke shelter dengan cara saya mengopen adopkan kitten untuk diganti makanan. Kan kemampuan saya masih seperti itu. Apa teman-teman pingin saya jual terus buat saya sendiri? Kan enggak kan. Nah, saya itu maksudnya open adopt itu saya minta ganti makan untuk diberikan. Kalau masalah steril itu ada wacana tapi nanti. Tapi kalau untuk pejantan yang udah punya keturunan, insya Allah langsung saya steril. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak asal steril. Pro steril saya itu. Cuman kan maksudnya ada tahapnya kan. Pro steril tetap pro steril. Tapi harus kita itu ekstrim pro steril biar nggak gini, nggak usah ribet, udah ada yang ngatur di atas, nggak usah ribet, udah kita itu positif thinking itu aja. Oh ya itu juga kemarin juga langsung Bunda Ocha itu kirim video teman-teman. Ini aku selipin videonya. Si Dante di sana udah nyaman banget, udah bermain dia. Tapi durasinya masih pendek. Insya Allah kedepannya saya minta durasinya agak panjang agar kita bisa tahu kondisi perkembangan si Dante teman-teman. Ya, aku lanjutin dulu ngurusin mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman agar dapat pemberitaan video-video terbaru dari kami, keluarga Miu Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus terang Mak Miu nggak bisa bantuin sama sekali. Iyalah, karena seperti ini. Itu sambil nyambi sama si siapa? Elma. Iya. Kamu urusin si Elma dulu.